khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan pihaknya menemukan adanya staf ahli direksi perusahaan plat merah yang memiliki gaji 100 juta rupiah per bulannya. Atas dasar itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamuk dan mengeluarkan surat edaran terkait pengangkatan staf ahli oleh direksi BUMN. Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli atau advisor atau apapun namanya dibuat di masing-masing BUMN, tidak transparan. Ada yang sampai 11 hingga 12 orang, ada yang digaji 100 juta atau lebih. Jadi beragam yang kami temukan, ujar Arya pada Senin 7 September 2020. Arya menambahkan, ada pula beberapa perusahaan plat merah yang direksinya memiliki staf ahli atau konsultan yang jumlahnya banyak. Atas dasar itu, saat ini dibatasi jumlah staf ahlinya hanya boleh 5 orang. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengeluarkan surat edaran bernomor SE9-MPU-08-08-2020 terkait pengangkatan staf ahli oleh direksi BUMN agar lebih transparan dan akuntabel, agar penataan personalia di lingkungan BUMN tidak lagi serampangan. Erick mengakui selama ini banyak terjadi pengangkatan staf ahli direksi BUMN secara serampangan, baik dari jumlah maupun gaji. Bahkan Kementerian BUMN menemukan gaji staf ahli direktur BUMN mencapai ratusan juta per bulan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilai transparan terkait kebijakan pengangkatan staf ahli direktur BUMN. Saya selaku anggota Komisi 6 DPR RI mengapresiasi transparansi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Ini memperjelas daripada ada titipan, publik pun bisa melihat. Sebelumnya, jumlah staf ahli direksi BUMN tidak diatur tegas, ungkap Andre kepada wartawan pada Selasa 15 September 2020. Andre menuturkan, dengan adanya surat edaran Menteri BUMN terkait pengangkatan staf ahli direktur BUMN, justru menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan penertiban dalam mengelola korporasi atau perusahaan milik pemerintah, sehingga perusahaan BUMN bisa semakin profesional dan fokus dengan core bisnisnya. Di era Erick Thohir ada perampingan dan restrukturisasi BUMN agar BUMN semakin profesional dan fokus ke core bisnisnya. Perlahan-lahan jumlah BUMN semakin sedikit. Peran staf ahli memungkinkan untuk mendukung hal ini agar BUMN menjadi lebih baik. Karena itu, dengan adanya surat edaran ini menjadi standar yang jelas untuk mengatur staf ahli di BUMN, katanya. Sementara itu, pengamat Badan Usaha Milik Negara dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai langkah Kementerian BUMN dalam pengatur staf ahli perusahaan milik negara sudah tepat. Ia menyebut aturan tersebut dapat menertibkan praktik yang selama ini sudah berlangsung cenderung tidak transparan. Edaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan praktik good governance di BUMN. Aturan ini untuk memperbaiki praktik yang sudah ada, yang selama ini mungkin belum diatur, supaya bisa lebih jelas aspek governance-nya, kata Toto. Selain itu, Toto memperkirakan tidak semua direksi BUMN akan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, posisi staf ahli di BUMN bukanlah suatu kewajiban. Menurutnya, perekrutan staf ahli hanya akan dilakukan oleh BUMN yang memiliki kompleksitas persoalan tinggi serta membutuhkan akses jaringan eksternal yang kuat. Di luar itu, Toto menilai penunjukan staf ahli bagi direksi BUMN tidak dibutuhkan. Saya perhatikan bahwa tidak semua direksi BUMN akan memperkerjakan staf ahli karena posisi ini bukan posisi yang mandatori, katanya. Oleh karenanya, surat edaran Menteri BUMN mengenai pengangkatan staf ahli bagi direksi belum tentu diterapkan oleh semua BUMN, karena Toto menilai tidak semua direksi BUMN mempekerjakan staf ahli. Hanya BUMN yang memiliki kompleksitas persoalan besar dan butuh akses eksternal yang kuat, disebut Toto biasanya menunjuk staf ahli. Adapun dalam aturan surat edaran yang dikeluarkan Erick, direksi BUMN diperbolehkan memperkerjakan staf ahli paling banyak 5 orang,
serta diatur juga mengenai gaji bagi satu orang staf ahli di perusahaan plat merah maksimal 50 juta rupiah. Toto menilai bahwa besaran honor yang diatur tergantung kompleksitas dari masing-masing BUMN. Artinya, bisa saja BUMN memberikan gaji kepada staf ahlinya lebih rendah dari patokan tersebut, terkait dengan kondisi keuangan masing-masing BUMN.